Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga big match IPL antara Manchester United versus Liverpool. Big match bertajuk Northwest Derby ini kembali menyajikan pertandingan dramatis. Beberapa waktu lalu, duel rival sengit ini menghasilkan drama 7 gol yang dimenangkan oleh MU untuk menghentikan langkah Liverpool di FA Cup. Dan di laga ini, mereka menahan seri rivalnya di IPL. Liverpool sangat mendominasi di babak pertama dengan 15 kali melepaskan tembakan ke gawang MU. Di sisi lain, MU nggak mampu keluar dari tekanan. Meski sempat mengejutkan dengan gol dari serangan cepat yang dianulir pada menit-menit awal, setelahnya MU nggak berhasil menciptakan satupun peluang di babak pertama. Namun dominasi Liverpool tersebut nggak bisa dimaksimalkan. Dari semua peluang yang dihasilkan, mereka hanya mengkonversi 1 gol yang dicetak oleh Luis Diaz melalui set piece. Liverpool yang nggak klinis terhukum dengan 2 gol MU di babak kedua dan harus bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan dan akhirnya bisa samakan kedudukan melalui penalti Mo Salah. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Manchester United turun dengan formasi 4-2-3-1. Krisis di lini belakang mengharuskan Ten Hag memainkan bek muda Kambuala sebagai starter bersama Maguire. Wan-Bissaka pun digeser ke posisi bek kiri. Di tengah, Maino berduet dengan Casemiro sebagai double pivot. Lini depan diisi oleh Højlund yang ditopang Rashford, Bruno, dan Garnacho. Sementara itu, Liverpool turun dengan formasi 4-3-3. Trio Mo Salah, Darwin Núñez, dan Diaz mengisi lini depan. Di tengah, dihuni oleh Endo di posisi nomor 6 dan McAllister serta Szoboszlai pada posisi nomor 8. Di belakang, Quansah starter bersama Van Dijk, serta Bradley di posisi fullback kanan dan Robertson di kiri. MU menerapkan man marking saat Liverpool melakukan bangun serangan dari belakang. Namun, anak asuh Jurgen Klopp ini bisa mengekspos atau memanfaatkan man marking MU untuk membuka celah dalam melakukan bangun serangan dan progresi. Eksekusinya dengan Bradley yang naik di koridor half space mengikat Rashford. Dengan Rashford yang mengikuti pergerakan Bradley, maka akan muncul ruang di sisi kanan yang bisa dimanfaatkan oleh Liverpool untuk melakukan progresi. Quansah yang melebar di sisi ini kerap kosong dan dijadikan sebagai progresor dengan passing ataupun dribblenya di saat Rashford terikat oleh Bradley. Dari grafik ini, terlihat Quansah jadi pemain Liverpool yang paling banyak melakukan progresi baik via dribble ataupun umpan. Sementara itu, saat MU bangun serangan, Liverpool nggak langsung menekan dengan high press. The Reds terlebih dulu menerapkan block press medium yang berfokus untuk mematikan akses progresi ke tengah dengan melakukan marking terhadap pemain MU di lini tengah. Merespon hal ini, MU melakukan progresi via umpan direct untuk bypass block press Liverpool tadi. Namun eksekusinya masih sering gagal karena Liverpool lebih dominan untuk memenangkan duel udara di lini tengah. Terlihat di klip ini, mereka selalu menempatkan 3 pemain di area jatuhnya bola guna memenangkan duel bola pertama dan bola kedua. Di banyak momen, MU membentuk struktur build up yang mempersiapkan Bruno sebagai target progresi. Positioningnya menjadikan situasi 2 versus 1 terhadap Bradley, namun MU kesulitan untuk menjangkau Bruno. Akses untuk menjangkau Bruno dengan umpan mendatar tertutup oleh Szoboszlai, dan saat melepaskan umpan lambung, Endo serta Szoboszlai langsung turun untuk menerapkan pressing trap kepada Bruno. Hal yang sama juga terjadi di babak kedua saat Liverpool lagi-lagi bisa menggagalkan progresi MU yang menjadikan Garnacho di ruang antar lini sebagai targetnya. Di babak pertama, Liverpool banyak menyerang melalui sisi kiri. Idenya adalah dengan melakukan overload terhadap bek kanan MU, Diogo Dalot. Luis Diaz yang di atas kertas bermain sebagai winger akan lebih banyak masuk ke tengah dan koridor sayap akan diisi oleh Robertson yang overlap. Luis Diaz yang merapat ke tengah akan mengikat Dalot. Saat sisi sayap kosong, maka Robo akan naik untuk mengekspos area tersebut. Set play atau pola serangan Liverpool ini cukup berhasil untuk mengoverload Dalot karena Garnacho yang beberapa kali terlambat turun untuk memberikan support. Di klip ini kembali terlihat gimana eksekusi dari pola serangan Liverpool ini.
Dalot terikat dengan Luis Diaz di koridor half space. Robo yang melakukan overlap nggak terkawal karena Garnacho yang posisinya masih terlalu di depan. Momen ini menghasilkan peluang yang gagal dimaksimalkan oleh Mo Salah. Selain melalui set play, Liverpool juga banyak mendapatkan kesempatan dari situasi transisi. Situasi ini sering mereka dapatkan setelah berhasil memenangkan duel di lini tengah. Namun sayang banyaknya kesempatan dari transisi ini nggak bisa dimaksimalkan dengan baik oleh barisan penyerang Liverpool. Dari sekian banyak peluang, mereka baru bisa buka kebuntuan di menit ke-23, memanfaatkan corner kick. Terlihat MU menerapkan zonal marking di kotak depan gawang dan man-to-man marking di depannya. Saat crossing dilepaskan, Wan-Bissaka terlambat merespon pergerakan Nunez dan Mainoo melepaskan markingnya kepada Luis Diaz yang bergerak ke tiang jauh. Flick dari Nunez mengarah tepat ke Luis Diaz yang berdiri tanpa kawalan. 1-0 untuk Liverpool. Liverpool yang gak klinis dan banyak buang peluang di babak pertama dikejutkan oleh MU yang berhasil cetak gol dari shot pertamanya di laga ini. Yap, di babak pertama, MU sama sekali nggak melepaskan tembakan dan langsung cetak gol dari shot pertama yang dilepaskan oleh Bruno memanfaatkan blunder dari Quansah. Van Dijk sudah memberikan gestur kepada Quansah untuk mengumpan ke belakang. Namun bek muda ini melepaskan umpan di depan Van Dijk yang bobotnya terlalu lemah sehingga bisa disambar oleh Bruno. Problem finishing Liverpool masih berlanjut di babak kedua. Paling terlihat yaitu peluang dari Nunez yang salah mengeksekusi umpan Luis Diaz dan peluang emas Mo Salah yang gagal memaksimalkan rebound sepakan Luis Diaz yang ditepis oleh Onana. 17 menit setelah gol pertama, MU kembali cetak gol. Kali ini dari situasi transisi di mana mereka berhasil mengekspos lini tengah Liverpool setelah 3 gelandangnya out of possession dan meninggalkan Mainoo kosong di depan backline MU. 4 versus 4, mereka memiliki keunggulan struktur dengan Garnacho yang melebar dan disusul overlap Wan-Bissaka. Di tepi kotak penalti, Mainoo melakukan aksi brilian dengan balik badan dan melepaskan placing melekung ke tiang jauh yang gak mampu dijangkau ke leher. Jika dilihat lebih dekat, nampak kesalahan dari pemain Liverpool yang terlalu memberikan ruang bagi Mainoo dan juga insting pemain muda ini dalam melepaskan placing di mana ia nggak melihat ke arah gawang saat melakukannya. Tersengat dengan gol Mainoo, Liverpool langsung merespon dengan menggunakan 4 penyerang di depan. Mo Salah digeser ke tengah dan Elliott yang isi posisinya di kanan. Guna mengejar ketertinggalan, Liverpool menggunakan struktur yang sangat ofensif, 2-4-4 atau 2-2-6 saat fullbacknya ikut naik. Mereka banyak melakukan overload di sisi kanan dengan Salah, Elliott, dan Joe Gomez yang sering naik. Penalti yang didapatkan Liverpool pun bermula dari wide overload ini. Kali ini, Quansah yang naik dan link up Salah Elliott di kotak penalti membuahkan pelanggaran yang dilakukan oleh Wan-Bissaka kepadanya. Salah sebagai eksekutor gak menyia-nyiakan peluang emas untuk samakan kedudukan. Lewat hasil ini, Liverpool harus lengser dari puncak klasemen. Mengoleksi poin yang sama, mereka kalah selisih gol dari Arsenal di peringkat 1. Hasil imbang ini juga menandai Liverpool yang gagal mengalahkan di 3 pertemuannya melawan MU musim ini. Bagi MU, ini bukan hasil yang buruk, namun juga jadi catatan karena di 3 laga terakhir mereka selalu gagal menang karena kelengahan, kurang fokus, dan kesalahan jadi penyebab lawan bisa mencetak gol di menit akhir.